Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi kita, sehingga dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita berdoa untuk mengawali hari ini, dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar buat hidup kami, yang menolong kami sehingga kami ada sampai saat ini. Bapa, sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu Engkau terus berkuasa dalam hidup kami, dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami, agar firman-Mu yang sebentar kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat terus bekerja untuk mengubah seluruh hidup kami semakin berkenan dan semakin menyukakan hati Tuhan. Pujilah Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Puji Tuhan, saudara. Saudara, pernahkah kita mengalami penolakan atau bahkan penganiayaan karena kita bersaksi kepada seseorang yang belum percaya sama sekali kepada Tuhan Yesus? Atau bahkan ada mungkin yang pernah diancam karena kesaksian yang kita berikan. Nah, dalam ayat yang kita sudah baca hari ini, jika kita membaca kisah lengkap dari ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan bahwa Paulus baru saja ditampar mukanya oleh orang-orang yang berdiri di dekatnya atas perintah imam besar yang bernama Ananias. Nah, Paulus dihadapkan kepada imam-imam kepala dan mahkamah agama untuk mempertanggungjawabkan imannya kepada Yesus. Karena Paulus ditampar mukanya, maka ia marah kepada imam besar dan berkata, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Nah, saudara, itu ada di ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 23. Bisa dibaca itu, saudara. Saudara, kita dapat melihat bahwa di sini situasi semakin kacau, sehingga Paulus harus bisa diselamatkan dari kerumunan orang banyak. Karena itu, kepala pasukan membawa Paulus ke dalam markas. Kemudian Lukas membuat laporan tentang apa yang terjadi selanjutnya, saudara. Nah, pada ayat yang ke-11, ayat yang sudah kita baca, ternyata Yesus menampakkan diri pada Paulus
untuk menguatkan dia agar tidak perlu takut untuk bersaksi. Nah, ini merupakan suatu kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan kepada Paulus. Dengan kata-kata, engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku. Saudara, orang yang terus-menerus mengalami problem atau kesukaran dan penderitaan bisa saja kehilangan sukacita, saudara, kehilangan semangat, dan bahkan merasa Tuhan tidak menyertainya. Dan mungkin kita juga pernah mengalaminya, saudara. Nah, kemungkinan itulah yang dialami oleh Paulus saat itu, sehingga Tuhan lalu memberikan firman kepadanya untuk menguatkannya. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11 ini, Tuhan secara nyata menunjukkan bahwa Ia tetap menyertai Paulus. Tetapi sebetulnya baik pada waktu ada di markas maupun pada waktu ada di hadapan mahkamah agama, sekalipun Tuhan tidak menampakkan diri atau berfirman kepada Paulus, jelas bahwa Tuhan tetap beserta dengan Paulus. Karena Tuhanlah yang mengatur sehingga Paulus bisa lolos dari kerumunan banyak orang itu yang sedang terjadi kekacauan pada waktu itu. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat dimana penyertaan Tuhan itu tidak nyata atau bahkan sama sekali tidak terlihat, Tuhan tetap beserta dengan Paulus. Saudara, ini juga bukan berlaku hanya kepada Paulus, tetapi juga untuk kita. Karena itu, baik dalam keadaan di mana penyertaan Tuhan kelihatan jelas atau tidak nampak sama sekali, saudara percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita semua. Nah, dari ayat ini menjadi jelas kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, saudara, dengan sendirinya. Kenapa? Karena Tuhan kita setia. Dia selalu hadir untuk beserta dengan kita. Dia selalu ada di saat situasi genting yang sedang kita hadapi. Nah, saudara, karena Paulus setia bersaksi di Yerusalem, maka ia pun dipercayakan untuk bersaksi di Roma. Tentu dengan tantangan dan kesulitan yang baru. Saudara, daripada kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab segala kesulitan hidup yang kita alami, nah mari kita mengubah cara sudut pandang kita terhadap kesulitan yang sedang kita alami secara positif. Sebab bisa saja, saudara, kita sedang dipercayakan perkara besar yang di dalamnya kita dituntut untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, jadi percayalah bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa beserta kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya di Yerusalem
Allah selalu bersamanya, saudara. Nah, maka Allah yang sama juga akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak mudah untuk kita lewati dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin kita alami ya saat ini, yang mungkin sering kita berpikir terlalu berat untuk kita hadapi, saudara. Mungkin seperti Paulus mungkin pernah merasa bahwa seolah-olah dia sendirian dengan begitu banyaknya problema. Tapi firman Tuhan sudah kita dengar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu setia untuk menolong kita dalam setiap musim kehidupan yang kita harus hadapi setiap hari lepas hari dalam hidup kita. Jadi saudara, mari percaya dan berharap terus kepada Tuhan, sebab penyertaannya sempurna bagi kita. Tuhan berkati, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar, sebagaimana Engkau menyertai Paulus dalam pelayanannya, sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya, tapi Tuhan selalu ada dan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Dan kami percaya hal yang sama juga Tuhan akan buat kami. Mungkin ada banyak problema yang dihadapi oleh setiap kami, umat-umat-Mu. Tuhan, biarlah iman percaya kami kepada Tuhan terus ada, sehingga masalah yang kami hadapi tidak membuat kami tawar hati dalam pengiringan akan Engkau, tapi membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dari setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohon juga penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, supaya kami bisa melewati sepanjang hari ini dengan baik, dan mampukan kami untuk penuh dengan ucapan syukur, sehingga seperti apapun perjalanan kami di sepanjang hari ini, kami boleh berkata bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jalani hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya.